Petugas KPPS di TPS 06 Siantar Barat, Sumatera Utara melarang awak media untuk meliput penghitungan suara. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 14 Februari 2024 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Saat wartawan datang dan meminta izin melakukan peliputan, anggota KPPS yang dipimpin Dodi Eka Pratama melarang. Petugas KPPS itu mengatakan bahwa hanya saksi dalam yang diizinkan masuk ke sekitaran TPS 06. Sedangkan selain saksi, termasuk awak media dan lembaga survei, dilarang masuk karena dianggap tidak punya kepentingan. Petugas KPPS itu mengatakan bahwa hal itu sudah menjadi mandat dari KPU. Padahal beberapa wartawan yang sudah berada di TPS 06 itu sudah menjelaskan bahwa kedatangan mereka hanya sebatas melihat penghitungan suara. Apalagi TPS 06 merupakan lokasi di mana keluarga Wali Kota Susanti Dewayani mencoblos. Larangan itu juga dibenarkan oleh seorang Panwaskam Siantar Barat yang kebetulan berada di TPS 06. Sementara itu, KPU Pemantang Siantar mengatakan bahwa penghitungan suara di TPS terbuka untuk umum. Hal itu disampaikan oleh Komisioner KPU Pemantang Siantar Divisi Hukum dan Pengawasan Roy Marsen Simarmata pada Kamis 15 Februari. Roy menyampaikan meskipun terbuka untuk umum tetapi tetap diberi batas untuk menyaksikan penghitungan suara. Hal itu bertujuan untuk menjaga kerahasiaan pemilih. Roy menyebut jika wartawan dan lembaga survei ingin masuk harus menunjukkan surat tugas. Menurut Roy, peristiwa yang terjadi di TPS 6 Siantar Barat itu merupakan miskomunikasi. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon keinginan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka untuk bertemu. Adapun Gibran sebelumnya menyampaikan ingin bertemu dengan paslon 01 Anies Mohaimin dan 03 Ganjar Mahfud selesai mengklaim kemenangan satu putaran Pilpres merujuk pada hasil quick count. Namun Ganjar mengatakan bahwa Gibran belum mengontak pihaknya terkait keinginan sowan itu. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di Gedung High-End Jakarta Pusat Kamis 15 Februari 2024. Berbeda dengan paslon nomor urut 2 yang sudah mengklaim kemenangan, Ganjar justru enggan buru-buru menyikapi hasil quick count Pilpres. Ganjar mengatakan pihaknya akan menunggu hasil penghitungan suara dari KPU. Satu sudah clear kemarin malam bahwa sudah pernah satu putaran, tanggapannya gimana? Mas, ini suara-suara di jantung dan pastinya disebut sama untuk menyelamatkan suara pemilih. Terhadap permasalahan penghitungan suara, jajaran pengawas pemilu menyampaikan tindak lanjut hasil pengawasan sebagai berikut. Menyampaikan saran kepada KPPS agar melakukan cross-check kembali terhadap hasil penghitungan suara yang sah dengan suara-suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang merupakan hak pilih. Ini mengecek antara DPT, DPTB, dan juga DPK. Hasil cross-check kemudian menjadi bahan perbaikan kepada KPPS melakukan pembetulan sebelum batas penghitungan suara selesai dilaksanakan. Dan memastikan Sirekap tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu dan atau masyarakat. Jadi ada yang pada saat penghitungan kita tidak dapat mengakses misalnya Sirekap di lapangan. Kemudian menyampaikan saran kepada KPPS, saksi dan masyarakat untuk dapat menyaksikan proses penghitungan secara jelas. Karena di TPS semua proses itu harus terbuka. Tidak ada kemudian dengan alasan gelap, kemudian tidak bisa terpantau, tidak bisa terlihat surat-suara yang sudah tercoblos atau tidak. Kenapa demikian? Karena harus dipastikan suara-suara tersebut tercoblos atau kemudian tidak sah atau coblosannya 2 kali atau 3 kali. Itu juga perlu, ataupun beberapa kali. Ada juga yang menarik sampai ada yang melubangi misalnya melubangi surat suara. Ini sah atau tidak? Kenapa? Ini biar dipastikan nanti hasilnya seperti apa. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk dapat mematuhi aturan, khususnya bebas intimidasi kepada penyelenggara. Ini bukan hanya terhadap pengawas, tapi juga terhadap KPPS. Jadi kami berkoordinasi dengan teman-teman kepolisian dan pihak keamanan agar teman-teman KPPS, teman-teman pengawas TPS itu dilindungi oleh aparat keamanan. Saat ini jajaran pengawas pemilu juga melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap potensi pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dan juga mungkin lanjutan, pemungutan dan penghitungan suara lanjutan dan susulan bagi KPPS yang telah selesai melakukan penghitungan suara
Jajaran pengawas juga mulai melakukan pengawasan penyerahan kotak suara. Ini juga masa-masa yang paling kritis ya. Dari KPPS ke PPS pada hari yang sama. Di samping kanan ada Bu Goli Suhenti, samping kiri Pak Puadi, untuk kemudian menyampaikan beberapa hal temuan dari Bawaslu mengenai masalah pemungutan suara dan penghitungan suara. Teman-teman semua, Bawaslu mengidentifikasi 13 permasalahan pada pelaksanaan pemungutan suara dan 6 permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara. Data berdasarkan hasil patroli pengawasan di 38 provinsi yang dituangkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu atau SIWASLU hingga 15 Februari pukul 6 pagi hari ini. Tren masalah tersebut adalah sebagai berikut. Mungkin Bu Oli yang akan membacakan. Silakan Bu Oli. 13 masalah pemungutan suara. 1. Terdapat 37.466 TPS mengalami pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 7 pagi. Yang kedua, terdapat 12.884 TPS didapati alat bantu disabilitas netra tidak tersedia. Yang ketiga, terdapat 10.496 TPS yang logistik pemungutan suara tidak lengkap. Terdapat 8.219 TPS yang didapati adanya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP elektronik. Terdapat 6.084 TPS yang mengalami surat suara tertukar. Terdapat 5.836 TPS didapati ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping. Terdapat 5.449 TPS yang didapati KPPS tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Terdapat 3.724 TPS didapati papan pengumuman DPT tidak terpasang di sekitar TPS dan tidak memuat pemilih yang ditandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat. Terdapat 3.521 TPS didapati saksi mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon partai politik atau calon DPD. Terdapat 2.632 TPS didapati adanya mobilisasi dan atau mengarahkan pilihan pemilih oleh tim sukses, peserta pemilu dan atau penyelenggara untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Terdapat 2.509 TPS adanya saksi yang tidak dapat menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu. Terdapat 2.413 TPS pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali. Dan terdapat 2.271 TPS terjadi intimidasi kepada pemilih dan atau kepada penyelenggara pemilu di TPS. 6 masalah pemungutan suara. Kalau tadi masalah pemungutan suara, sekarang 6 masalah penghitungan suara. 6 masalah penghitungan suara. Terdapat 11.233 TPS. Adanya sirekap yang tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu, saksi dan atau masyarakat. Terdapat 3.463 TPS melakukan penghitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara selesai di pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Terdapat 2.162 TPS adanya ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Terdapat 1.895 TPS yang didapati pengawas TPS tidak diberikan model C hasil atau salinan. Terdapat 1.888 TPS, saksi, pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. Terdapat 1.473 TPS, adanya intimidasi terhadap Oke, tadi sudah disampaikan oleh Pak Puan. Bawaslu membantah tegas tidak memproses laporan dari TPN Ganjar Mahfud terkait kecurangan pemilu. Adapun selain TPN Ganjar Mahfud, Timnas Samit juga mengaku pesimis laporan soal dugaan pemilu yang mereka sampaikan akan diproses Bawaslu. Namun, Bawaslu tegas membantah bahwa pihaknya tidak memproses laporan yang masuk. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja pada Kamis 15 Februari. Bagja mengatakan bahwa semua laporan diterima oleh Bawaslu. Laporan tersebut kemudian dikaji apakah memenuhi syarat atau butuh perbaikan. Bagja mengatakan laporan yang butuh perbaikan akan disampaikan ke pihak pelapor, sedangkan laporan yang memenuhi syarat akan masuk ke tahap registrasi serta penentuan jenis pelanggaran.
Oke, tadi sudah disampaikan oleh Pak Puadi, kita punya semua diterima, tapi untuk ditindaklanjuti lebih lanjut, maka pertama harus dikaji tadi syarat formil materialnya. Nah, jika kemudian kita menyampaikan status kepada teman-teman pelapor bahwa ada yang memenuhi, ada yang lanjut misalnya, atau ada yang perlu diperbaiki. Jadi tidak benar demikian. Kami pastikan tidak benar demikian. Jadi bisa tolongnya disampaikan kepada TPR karena sudah ada status laporannya, sudah ada alasannya apa, ya tidak memenuhi syarat formil ataupun material. Itu yang bisa kami sampaikan untuk itu. Yang lanjut itu akan registrasi, kemudian setelah registrasi akan ditentukan apakah ini pidana, administrasi, ataupun pelanggaran hukum lainnya. Itu yang terjadi di Badan Pengawas Pemilu. Ya. Lagi? PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung High End Jakarta Kamis 15 Februari. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024, di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapatkan 52,93% suara, sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,7%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah. Lembaga Survei Populi Center merilis hasil final quick count Pilpres 2024. Dengan data masuk yang telah mencapai 100% itu, Prabowo Gibran unggul dalam ajang Pilpres 2024. Pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 5.44 waktu Indonesia Barat, data masuk Populi Center mencapai 100%. Prabowo Gibran unggul dengan perolehan suara sebesar 59,8%. Kemudian posisi kedua ditempati Anies Muhaimin dengan perolehan suara sebesar 25,6%. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi ketiga dengan suara sebesar 15,86%. Sementara untuk pemilihan legislatif dengan data masuk 99,88% di hari dan waktu yang sama, PDIP unggul di posisi pertama. PDIP unggul di posisi pertama disusul oleh Partai Golkar, kemudian Partai Gerindra. Sementara partai lainnya yang dipastikan lolos ke Senayan adalah PKB, Partai Nasdem, PKS, PAN, dan Partai Demokrat. Adapun Populi Center menggunakan multi-stage random sampling dalam pengambilan quick count. Quick count itu dilakukan di 2.500 TPS di 38 provinsi di Indonesia dengan margin of error 0,16%. Komisi Pemilihan Umum terus memperbarui data hasil penghitungan suara atau real count Pilpres 2024. Pada Jumat 16 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat, data yang masuk ke KPU sudah mencapai 50,66% atau sebanyak 417.089 dari 823.236 TPS yang ada di seluruh Indonesia. Berdasarkan data tersebut, pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran unggul mengalahkan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Prabowo Gibran unggul dengan perolehan suara sebesar 56,8%, sedangkan pasangan Anies Muhaimin berada di posisi kedua dengan perolehan suara 25,23%. Sementara pasangan Ganjar Mahfud memperoleh suara sebesar 17,97%. Hasil yang ditampilkan KPU ini bukan merupakan hasil akhir pemilu 2024. Real count tersebut ditampilkan dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi publik. Data yang tersaji dalam situs web KPU hanyalah alat bantu untuk keterbukaan hasil penghitungan suara. Penghitungan suara secara resmi tetap dilakukan melalui mekanisme rekapitulasi berjenjang. Rekapitulasi itu dilakukan dari tingkat TPS, kelurahan, kecamatan, kota atau kabupaten, provinsi hingga pusat dengan penandatanganan berita acara di setiap tingkatan.
Viral di media sosial X soal hasil hitung cepat Voxpol Center yang menyebut pasangan Anies Muhaimin unggul. Akun bernama @brother_John mengunggah tangkapan layar hasil quick count Voxpol Center dalam tayangan salah satu televisi swasta pada pukul 15.21 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan tangkapan layar itu, Anies Muhaimin unggul atas Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Data tersebut menyatakan Anies Muhaimin unggul dengan suara 41,37%. Sementara Prabowo Gibran memperoleh 33,33% dan Ganjar Mahfud 25,30%. Atas hal itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center Panggi Syarwi Caniago buka suara. Panggi mengatakan bahwa tangkapan layar tersebut adalah hoax. Ia menegaskan bahwa Voxpol tidak pernah menyajikan data seperti yang ditampilkan dalam tangkapan layar yang diunggah di media sosial X itu. Panggi mengatakan data hasil hitung cepat Voxpol Center pada Rabu 14 Februari pukul 15.23 waktu Indonesia Barat berbeda dengan yang ditampilkan pada foto tangkapan layar itu. Berdasarkan hasil Voxpol Center pada waktu yang sama dengan yang tertera di foto tangkapan layar, Prabowo Gibran justru unggul. Prabowo Gibran unggul dengan perolehan suara 58,9%, sedangkan Anies Muhaimin mendapatkan suara sebanyak 24,38% dan Ganjar Mahfud 17,80%. Panggi menyayangkan adanya kabar hoax yang disampaikan di media terkait data hitung cepat Voxpol Center. Ia mengimbau kepada semua pihak untuk berhenti menyebarkan berita hoax, apalagi terkait data quick count. PN Ganjar Mahfud menyambut baik ajakan kerjasama dengan Timnas Anies Muhaimin untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Kubu paslon 01 dan 03 itu siap mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, mengonfirmasi soal kerjasama tersebut. Ciko mengatakan kerjasama itu dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil, sehingga kerjasama tersebut harus disambut dengan positif. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Jumat 16 Februari. Sebelumnya, Timnas Amin mengajak kubu Ganjar Mahfud untuk sama-sama menggugat dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ajakan itu disampaikan oleh Ketua Tim Hukum Nasional Timnas Amin, Ari Yusuf Amir, pada Kamis 15 Februari lalu. Ari mengajak TPN Ganjar Mahfud untuk menegakkan hukum dan demokrasi. Meski demikian, TPN Ganjar Mahfud belum menentukan sikap apakah akan menggugat kecurangan Pilpres atau tidak. Sebab hingga saat ini TPN masih terus mengumpulkan bukti-bukti kecurangan sembari menunggu proses penghitungan suara resmi dari KPU. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.